Sebelumnya selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita melanjutkan masih dari studi kasus di permasalahan air tanah yang mungkin kalau yang ini adalah studi kasus yang saya alami ya, yang saya alami mungkin semuanya kalau nggak salah ini. Saya alami semua di sini dan kebetulan juga di analisis sekalian waktu itu dan ada yang sudah dipublish juga. Oke, saya mau share dulu. Kasus yang pertama, jadi ini kasusnya ya mungkin lebih banyak masih di kuantitas juga ya, ada gabungan juga nanti. Oke, jadi di sini ada studi kasus di Jogja, di Cangkeringan sana. Kemudian di sini ada permintaan bahwa air tanah yang di sana untuk dihitung potensinya. Kebutuhannya bukan untuk manusia atau bukan untuk penduduk di sana, tapi untuk peternakan sapi. Di sana ada peternakan sapi. Kalau kalian pernah main-main ke area Cangkeringan, ada Merapi Golf, itu di sekitar situ. Di sebelah selatannya ada pertigaan kecil, di selatannya ada Merapi Golf, ada kandang ini ya. Jadi waktu itu kita melakukan geolistrik di sekitar kandangnya. Ini kalau saya tunjukkan saja di sini, kandangnya itu yang di sekitar kode G1 dan G3 ini. Jadi kandangnya ini ya, kandangnya ini kita melakukan 4 titik geolistrik, meskipun ini juga kurang ideal karena tempatnya pun juga kita sulit mendapatkan bentangan geolistrik yang bisa ideal juga, tapi ya kita sedikit mepet-mepet gitu ya. Di sini ini jalan, terus ini kandangnya ya, pinggir kandangnya ini juga, ini di sekitar kantornya di sana. Nah, kita mengacu juga di hasil geolistriknya dari ini, di bukunya Tot ada ini di saya lupa berapa ya, tapi ada di bukunya Tot. Kita melihat resistivity-nya untuk mengetahui material di bawah ada apa saja atau penyusunnya apa saja. Terus kemudian kita olah datanya dari 4 titik tadi, jadi ada konfigurasi seperti ini, pseudo cross section namanya. Jadi kemudian dari warna ini kita lihat besaran tahanan jenisnya atau resistivity-nya, baru kita bisa menentukan di bawah ini ada apa saja gitu. Ya memang ini ada unsur subjektivitas, tapi kita sedang melakukan pendekatan di lapangannya seperti apa gitu. Jadi nggak asal ya, nggak asal dengan angka segini, oh nanti isinya ini gitu. Tapi kita kan juga survei juga. Ya kira-kira seperti ini ya, ada bongkah, ada kerikil, rakal, batu pasir dan lain sebagainya. Ini ada 4 cross section gitu. Kemudian kita buat dari pendugaan tadi, kita buat gambaran untuk secara vertikal ya. Ini kalau kalian dulu membuat kayak misalnya di penampang stratigrafi ya, mirip lah kayak gini. Ini tanpa skala, jadi ada keterangan. Yang penting keterangan di sininya, di bagian
di bagian atasnya sini atau di bagian keterangan materialnya ini. Kemudian ada lebar tebalnya ya. Ketebalannya nanti kan bisa terukur selisihnya berapa gitu. Ini juga sama di 4 titik geolistrik tadi. Ya didapat seperti ini. Kalaupun tidak pakai geolistrik ya bisa dengan data sekunder atau data bor itu juga bisa. Tapi karena dulu bisa melakukan ini ya akhirnya dipakai. Kemudian kita cocokkan di tiap titik ya, tiap titik di sini kita cocokkan kayak perbandingan ginilah pokoknya. Ya, kita akan melihat ada beberapa konfigurasi gitu. Ternyata memang secara general hampir sama gitu, hampir mirip antar titik. Ya, kemudian kita hitung ketebalan rata-ratanya berdasarkan hasil geolistrik tadi dengan asumsi bahwa yang bisa nyimpan air itu material tertentu ya yang lepas-lepas. Kemudian kita juga ngitung nilai T, kemudian luas penampangnya berapa, volume aquifernya berapa, jadi liter di sini. Kemudian volume air tanahnya berapa, kita kalikan spesifik yieldnya yang di Sleman sana. Data probabilitas kita dapat dari uji pompa, terus kemudian kita bisa dapat debitnya. Nah, dari debitnya di sini, kemudian kita lihat ya kebutuhan sama ketersediaan ya. Jadi di sana ini membutuhkan 50 liter air per hari untuk ternaknya sana, per sapinya ya nih, karena kita ngitungnya bukan orang tapi untuk sapinya. Sorry, ini bukan untuk air minum tapi untuk kebutuhan totalnya, jadi termasuk untuk yang mandi sama untuk bersih-bersih kandang. Jadi totalnya sekian ini ya. Kemudian di nilai-nilai yang lain adalah seperti ini, ada banyak parameter ya. Kemudian terhitung nanti volume yang tersedia adalah 487,5 meter kubik. Hasil amannya sekian dan debit air tanahnya kalau dihitung jadi liter adalah segini, 8.020 liter per hari. Nah, sebenarnya yang menjadi sorotan di sini bukan ininya ya, angka ekor sapinya di sini ya, karena di tempat sana itu waktu itu sebenarnya belum jadi 240. Ini baru nanti akan direncanakan menambah menjadi 240 ini. Tadi itu cuma sekitar 60 atau 50 di sana. Mereka ingin menambah jumlah sapinya jadi segini, sementara hitungan kita untuk kebutuhannya hanya sampai di 8.000. Kalau nanti di 240 ini kebutuhannya jadi 12.000 liter. Sehingga dengan kata lain ini air tanahnya tidak cukup. Potensi air tanahnya yang lebih rendah gitu. Nah, ini kita sampaikan waktu itu ke pemiliknya sana. Jadi kandangnya ini apa ya namanya, berhubungan dengan pabrik SGM, pabrik susu SGM. Jadi waktu itu ingin nggak tahu apakah memproduksinya lebih banyak atau gimana, tapi pengennya pakai air tanah. Nah, setelah dihitung ternyata kurang.
Sehingga waktu itu pas presentasi hal kayak gini pertamanya ditentang dulu, nggak setuju gitulah, atau kurang bisa diterima. Nggak bisa, air tanahnya kok bisa kecil gitu ya, karena di tiap tempat kan beda-beda gitu. Mereka mungkin belum pernah mengikuti kajian yang kayak gini. Mungkin kalau karena dulu peternakannya itu mungkin belum ada hitung-hitungannya, ya mereka jalan saja gitu ternakannya. Tapi ternyata setelah dihitung, kalau untuk ditambah nggak cukup gitu. Kalau mungkin masih angkanya di sini 60, ya harusnya masih cukup. Nah, masih mungkin sekitar 3.000 liter gitu kalau dipakai airnya. Nah, waktu itu akhirnya direkomendasikan cari sumber yang lain, ya, cari sumber yang lain. Akhirnya baru bisa diterima gitu. Kasusnya tadi dibuat penelitiannya atau disampaikan di konferensi gitulah ya. Ini di tahun 2019 bersama 3 kakak tingkat kalian sama saya. Cuman yang ditulis bukan masalah kebutuhan airnya, tapi karakter air tanahnya secara umum. Jadi ini gambaran kalau kita punya data lengkap, kita bisa mempublishnya, tidak perlu semuanya dulu. Ya, kita bisa bagi itu bagian-bagiannya yang mungkin dipecah-pecah gitu bisa. Ya, ini yang ditulis hanya karakteristik air tanah saja. Jadi di sini ada Canggah, Rio, sama Fauzan. Semuanya angkatan 16. Mereka presentasi, dan di sini dibuat dua versi ya, tipenya konferensi sama presentasi poster. Jadi ada makalah sama poster itu sendiri-sendiri. Saya sempat ikut juga ya ke Bandungnya, cuman hanya bisa 1 hari waktu itu. Mereka nggak tahu, mereka yang hari kedua ikut apa enggak, kayaknya masih ikut di sana. Waktu itu di Bandung, ini sebelum pandemi persis ini ya. Setelah itu kan terus pandemi. Oke, ini kasus yang pertama tadi. Kemudian kasus yang kedua di Papua, di Rawa Biru, Merauke. Ini lebih mundur lagi, ini tahun 2011 dan 2012 waktu itu. Ya, jadi di Merauke ini ingin melihat sumber air Rawa Biru kalau nanti digunakan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Di sana memang sebenarnya nggak ada masalah dengan airnya sama ini, cuman cara ngambil sumber airnya itu terkadang perlu transport yang mahal gitu, karena kalau sumber air yang paling bersih itu setahu saya yang dilaporkan di sana itu di distrik yang berbeda gitu, di Sota sana. Jadi ada angkutan truk yang harus mondar-mandir ke kota Merauke waktu itu. Nah, ini dicoba di sini sumbernya bisa enggak. Kalau bisa nanti rencananya mau dipakai sebagai sumber alternatif, nanti dialirkan dengan pipa gitu. Di tahun itu ya, jalan Trans Papuanya mungkin belum jadi seluruhnya. Kalau sekarang mungkin sudah. Jadi areanya itu kira-kira di sekitar sebelah timurnya kota Merauke, kira-kira di sini. Ini jalannya sudah bagus ya, sudah jalan Trans Papua. Tapi mulai di sini ini agak
off-road jalannya ya, jalan-jalan apa namanya, tanah gitu ya, tanah kayak tanah-tanah merah gitu. Nah kayak gini. Dan kita ngukur 2 musim waktu itu, kemarau dan penghujan. Ketika kemarau tidak ada masalah selama perjalanan, cuman ketika musim penghujan, kalau nggak salah itu di bulan Maret 2012, itu ketika menyeberangi area tertentu, waktu itu hanya bisa pakai airtop yang sudah dimodif juga. Jadi yang motor itu nggak bisa lewat di sini karena sungainya yang ini, yang kanan atas ini, ketika musim penghujan dia jembatannya sampai kerendam gitu. Jadi akhirnya waktu itu 2 mobil sampai di sini berubah jadi 1 mobil gitu. Yang satunya nggak bisa lewat karena Innova kalau nggak salah waktu itu. Dan ini cukup tinggi, ini airnya bisa sampai di bagian gagang pintunya, jadi sudah 1 meteran airnya. Kemudian kita ngukur batimetri waktu itu di sana, ada 2 tim atau 2 kapal lah ya, yang satu saya, satu waktu itu dosen saya di sini ya, pakai alat dan ada yang pakai tongkat semacam ini ya. Nanti baru terukur berapa meter dalamnya. Nah, bentuknya rawa biru itu kalau kalian bayangkan tidak seperti rawa pada umumnya ya. Rawanya ini tubuh air efektifnya itu kayak sungai, karena memang awalnya dulu sungai. Jadi sungai hulunya ini yang di sini yang utara, hulunya itu kalau nggak salah sampai masuk Papua Nugini. Terus saya lupa karena kejadian alam apa di sana, suplai airnya mulai berhenti, mulai ada pengendapan dan sebagainya. Nah, yang di selatan pun juga sama. Di sini mulai ada sedimentasi dan ketutup seperti ini, akhirnya seolah kayak ada sungai yang terpotong gini. Ini panjangnya kira-kira 7 atau 8 kilo ya di sini. Dan kita pakai perahu cuman kayak yang perahu dari batang sagu itu. Dan waktu itu juga pas puasa, waktu yang musim kemarau. Musim kemarau bulan Agustus 2011, pas kemarau juga survei. Nah ini dermaganya kira-kira di sini, yang gambar ini tadi. Ini keluar dari dermaganya. Jadi waktu itu dibagi, yang satu ke utara, satu ke selatan. Kemudian dibuat profil. Ini kan kalian juga sudah pernah melakukan bikin profil dari mungkin dari ArcGIS atau dari yang lain. Dibandingkan ya AB ini, kemudian profil melintangnya ini CDEF GH gitu ya. Nah di sini yang bisa kita lihat lebar rawanya ini nggak nyampe setengah kilo, bahkan mungkin nggak nyampe seperempatnya. Yang paling kita cari yang paling lebar apa itu, dengan kedalamannya pun sekitar 10 meter, 10 meter. Kita lihat konfigurasinya kayak gitu. Kenapa? Karena kita nanti ingin melihat volumenya, besaran volumenya ya. Nah, ada masalah lain yang muncul di sini, bahwa ada limpasan air yang membawa minyak solar. Loh, solarnya dari mana? Solarnya itu dari ada di sini, nanti mungkin gambar. Nah ini
ada di stasiun pemompaan airnya. Jadi kira-kira di sini lokasinya, ini ada zona tak jenuh, baru zona jenuhnya. Ketika hujan dia akan bercampur dengan air permukaan ya, kemudian ketika surut dia akan masuk ke rawanya ini tadi bersama minyaknya tadi. Nah, mekanismenya kira-kira kayak gitu. Kemudian kalau pas musim kemarau, nah musim kemarau dia langsung masuk aja gitu. Jadi serba salah ini ya. Ketika kemarau juga langsung turun ke bawah, ketika penghujan dia tercemar dulu sama air hujannya, kemudian baru masuk lagi di sini. Kampung sekitar sini sudah make, sebenarnya sudah make untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan minum dan masak. Rombongan surveinya sama yang lainnya itu. Jadi saya sebenarnya sudah ngerasakan solarnya juga secara nggak langsung, cuman yang sudah dimasak juga, saya nggak tahu. Waktu itu pokoknya makan dan minum seadanya, disyukurilah di sana. Nah ini tadi ya yang kemarau ya, kalau kemarau ya langsung terinfiltrasi masuk ke bawah permukaan, mengisi yang di zona belum jenuh tadi. Kemudian masuk lagi sampai ke perkolasi, baru ke groundwater dan nanti bercampur di bawah sana. Nah ini prosesnya ada di musim kemarau, ketika nggak ada genangan gitu. Kondisinya kira-kira gini ya. Kalau tadi itu gambar danaunya yang bentuknya kayak sungai tadi, itu kira-kira ada 10 meteran dari sini, dari lokasi belakang rumah ini ya. Di sini langsung sudah dermaga. Ini ada stasiun pemompaan. Nah ketika kemarau ini kayak gini kondisinya. Ini ada tumpahan solar di sini, dia nggak bisa kemana-mana ya, nanti pada akhirnya akan masuk ke bawah. Kemudian ini kalau dilihat batas banjirnya kira-kira di sini ya, kira-kira 3 kali panjang HP waktu itu ya, beberapa senti bisa dicek lah. Kemudian ini tangkinya di sini. Kita memang belum tahu bocornya ada di mana gitu, tapi banyak ditemukan yang kayak gini nih, genangan-genangan kayak gini nih. Jadi kalau tangkinya di sini kenapa kok ditemukannya agak jauh ya, mungkin ketika hujan terus ada genangan di sini, ada limpasan permukaan, ini nggak ikut ketika dia balik lagi ke arah danau. Bisa jadi seperti itu, dia tertinggal di sini sampai nanti bisa masuk ke air tanah. Oke, ini ketika musim penghujan ini prosesnya sedikit beda. Airnya yang ada di sana menjadi limpasan permukaan, kemudian ada luapan dari rawa birunya tadi menggenangi wilayah stasiun pemompaan tadi, kemudian bercampur dengan solarnya tadi. Solarnya tercampur karena ada hujan. Nah si rawa tadi naik juga airnya, makanya kecampur di situ. Nah pas surut di sini solarnya akan ikut ke badan airnya si rawa biru, karena rawa biru kan pasti sedikit lebih rendah. Jadi ketika mengikuti gravitasi, dia akan balik juga ke sana dan ikut ke seret lah, ibaratnya seperti itu. Dan ini ketika hujan ya, di
bulan Maret 2012 ini. Ini minyaknya tadi atau solarnya tadi kan tercampur di sini. Nih, nanti kalau kalian lihat di filenya itu akan lihat jelas di sini ada air dan minyak di sini. Ya, jadi ini menggenang kayak gini. Ketika nanti surut dia akan ikut ke rawanya dan tadi ada sebagian yang tertinggal di sini. Jadi mau kemarau atau penghujan itu sama-sama ada potensi pencemarannya. Padahal tadi maksudnya dihitung adalah untuk mau tahu volumenya berapa di rawa biru. Ternyata ada masalah lain yang sebenarnya ini tidak kalah penting juga. Nah ini kalau di gambar ini ada di baliknya sini ya, di balik rumahnya ini. Karena ini sudah jalur kapal ke arah rawa ini. Dari sini menuju rawa biru ke sini, tapi juga membawa minyak, ya, minyak solarnya tadi. Jadi pas musim hujan itu memang kita juga hujan-hujanan karena memang ya harus disurvei juga gitu. Kita hujan-hujanan, saya yang pakai alat waktu itu berusaha nutupi si alat supaya tidak kena air karena alatnya alat elektronik gitu, dan lumayan mahal juga untuk survei batimetri kayak gini. Ternyata ada masalah yang baru ya di sini, ternyata harus di rekayasa juga nantinya ini gimana solusinya. Nah ini akhirnya setelah diskusi rembukan cukup lama juga dengan dosen saya juga, akhirnya kita nyusun solusi maupun rekomendasinya. Salah satunya adalah bikin embung. Jadi embung ini nanti gunanya untuk penyedia air di musim kemarau. Karena menurut data curah hujannya di Merauke ini sebenarnya termasuk yang tinggi juga, ya, curah hujannya hampir sama kayak mungkin di area Sumatera sama Jawa. Sehingga sebenarnya bisa dipakai untuk solusinya. Kemudian ada sungai-sungai yang bisa dijadikan alternatif di sana. Sana kan daerah rendah ya, dataran rendah di Merauke itu, dan sungai yang ngalir juga cukup besar karena sudah dekat dengan hilirnya. Itu bisa kita berikan masukan di situ sebagai penyedia air untuk penduduk Merauke. Nah, cuman nggak tahu akhirnya diambil yang mana sungainya. Setelah itu saya kurang tahu ya. Kemudian ada treatment untuk air sebelum digunakan di rumah-rumah. Dan yang penting ada pemantauan kualitas airnya secara berkala. Jadi tidak hanya sekali dicek terus selesai, oh bagus, ini masuk baku mutunya gitu. Setelah itu enggak, tapi perlu dicek secara berkala. Nah kemudian untuk yang stasiun pengumpahan ini juga perlu dicek lagi dan mungkin di redesign lagi, bahwa di sana mungkin bisa diperbaiki atau dirawat nantinya supaya tidak ada tumpahan solar lagi gitu, karena itu kalau didiamkan ya akan terus menerus kayak gitu. Bisa dilakukan dengan mungkin memindahkan si stasiun tadi supaya bocorannya tidak terus menerus terjadi, dan bocornya pun mungkin bisa dihindari juga, dicari di tempat yang mungkin tidak
tidak terpengaruh dari luapan si rawa tadi. Nah, sebenarnya kalau di sampling waktu itu ketika kita tahu sudah ada pencemaran ini, ketika kita sampling airnya di Kota Merauke ini, yang jauh dari si stasiunnya tadi. Jadi Merauke tadi kan kawah birunya kan tadi sekitar 7 kilo ya. Kita ambil yang agak jauh dari situ, sebenarnya airnya pun masih terlihat jernih. Bahkan hampir sama dengan air-air yang kemasan itu ya. Di sini warnanya masih bening, tapi harus agak jauh dari stasiunnya. Kenapa? Karena di sini mungkin masih bisa memurnikan dirinya sendiri si air. Kalau jauh dari sumbernya, jauh dari sumber pencemarnya. Nah, jadi itu yang menjadi pembelajaran di air tanah ya. Jadi ada banyak kejadian sebenarnya yang bisa ditulis di sini. Jadi nggak hanya masalah debitnya berapa, kualitas airnya kayak apa, tapi kejadiannya itu sebenarnya bisa sangat bervariasi, mulai dari ada penyebabnya, ada akibatnya. Ternyata setelah di lapangan pun ada kasus tambahan yang berbeda gitu ya. Jadi ini dua contoh saja ya. Sebenarnya ada satu lagi yang di Sulawesi, tapi itu sudah sudah saya taruh nanti di contoh yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Wah, Mas Aras udah mau boarding, Mas? Iya, Pak, lagi nunggu boarding, Pak. Nah, ya. Saya tahu ntar lagi saya diumumkan. Iya, Pak. Diumumkan delay. Ya, oke. Hati-hati yang mau mudik, silakan bisa bersiap-siap. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat siang semuanya, maaf lahir batin untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Sama juga, Pak. Oke.